Halo guys, kembali lagi di Sial TV. Pada video kali ini kita akan berurusan dengan perkovidan, yaitu vaksinasi yang kedua AstraZeneca yang akan diadakan di SCH. Kemarin dapat informasi untuk mengikuti vaksinasi yang kedua untuk penyintas COVID seperti saya yang 2 kali di penjara. Nanti kita akan berangkat ke SCH, terus nanti di sana juga vaksinnya sama seperti yang waktu itu, yaitu AstraZeneca. Nanti kita lihat efeknya, apakah dirasa celeng-celengan meneh, apa mutah-mutah, panas adem. Nanti kita lihat aja efeknya. Kita lihat perkembangannya untuk dosis yang kedua, yang akan saya rasakan nanti efeknya apa. Soalnya sudah yang pertama itu ndase cenut-cenut dan lain-lain, terus demam sedikit, terus irungnya buntet, terus mual-mual juga. Nanti yang kedua kita lihat efeknya setelah saya terkena COVID juga, apakah akan ngefek atau enggak. Sekalian eksperimen juga sih. Langsung berangkat aja. Vaksinasi ini didaftarkan oleh perusahaan, suruh mengikuti di sana untuk vaksinasi yang kedua. Untuk penyintas COVID nanti akan ada beberapa temen, yaitu yang barengan itu ada 5 kayaknya, kalau nggak salah. Nanti kita ketemu di SCH. Yuk kita berangkat aja. Oke, akhirnya bisa masuk guys. Dikarenakan tadi saya nggak memunculkan nama produk atau dari perusahaan dari M. Oke teman-teman, alur kita yaitu yang pertama cek dulu di sini, terus menuju tes tensi dan lain-lain, terus kita menuju ke penyuntian yang di para suster. Setelah itu kita cek nama kita. Oke, disuntik mana? Saya suntik ya mas. Iya. Sip. Sip. Sip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Iya. Terima kasih. Yoi, kita udah selesai vaksinasi, saatnya kita pulang, saatnya mengisi tenaga dan madang-madang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sial TV. Terima kasih. Oke teman-teman, ini agak berisik ya suara air hujan. Jadi waktu itu saya sudah vaksin yang kedua kalinya, yaitu vaksin AstraZeneca, sama seperti yang awal itu, yang pertama kali saya vaksin. Ini vaksin yang kedua atau dosis yang kedua setelah ini vaksin kedua penyintas COVID. Jadi sebelumnya itu saya waktu itu positif sendiri, saya sendiri itu positif. Setelah vaksin beberapa minggu, terus karantina mandiri juga, terus keluarga saya juga kena COVID. Tapi selang beberapa bulan dari saya selesai isolasi mandiri yang pertama kali, yaitu yang kena saya sendiri. Terus untuk yang keluarga saya itu juga saya ikut isolasi, dikarenakan keluarga juga kena semua. Saya yang nggak kena, jadi ikut isolasi. Bagaimanapun bagaimanapun keadaannya, saya harus ikut isolasi. Tuh. Dan waktu itu hasil swab test itu saya itu hasilnya negatif. Terus di tes PCR beberapa hari kemudian itu hasilnya positif. Tapi yang saya anehkan itu hasil CT value-nya tidak ada. Jadi CT value-nya nggak ada, tapi cuma menampilkan hasil positif negatifnya aja. Saya sempat juga bertanya di puskesmas, kok ini nggak ada hasil CT value-nya. Mungkin jawabannya labnya bukan di puskesmas tapi di luar. Dari situ saya juga bertanya-tanya, kok bisa CT value-nya nggak ditampilkan loh? Biasanya kan ada CT value-nya. Tapi ya nggak masalah, itu sudah berlalu.
Ini sudah vaksin yang kedua itu berapa bulan setelah isolasi yang kedua sih itu. Jadi barengan sama teman-teman yang belum bisa ikut vaksinasi yang kedua dikarenakan juga positif COVID. Nah, maka dari itu saya ikut ke SCH, ini dari perusahaan yang mengadakan. Jadi yang belum ikut vaksinasi dosis kedua itu disuruh mengikuti vaksinasi dosis kedua di SCH atau sering disebut Sleman City Hall lah, Sleman City Hall. Itu tempat yang dulu kita pernah ikut dan mall dari lantai paling atas sampai ke lobby. Wah, pokoknya jabut-jabut lah intinya. Itu di luar bab vaksinasi ya, cuma cerita sedikit. Jadi setelah itu saya ikut coblos vaksinasi dosis kedua AstraZeneca sama seperti yang pertama. Terus setelah itu saya pulang dosis dan saya tunggu 1 hari atau 1 malam. Waktu dosis pertama itu yang saya rasakan yaitu pertama pusing sekali, lebih pusing daripada umumnya. Jadi pusing banget ini. Pokoknya cokot-cokot ngono kayak kepalanya gitu. Terus untuk yang pertama itu juga agak mual. Itu cuma sedikit mual, tapi saya sogok supaya keluar yang ada dalam perut semua keluar. Jadi lebih enak. Yang jelas itu pusingnya nggak hilang-hilang. Cuma waktu malamnya itu badannya agak hangat atau demam dikit lah intinya. Setelah itu cuma pusing sampai pagi. Dan siangnya juga masih merasakan pusing. Akan tetapi setelah itu habis asar sudah sembuh, sudah bisa seperti biasa, tapi tangannya agak kecil-kecil. Untuk dosis yang kedua itu saya tunggu 1 malam. Ternyata efeknya nggak ada sama sekali. Kalau dosis pertama itu saya setelah vaksin itu langsung istirahat, nggak beraktivitas. Untuk dosis yang kedua itu saya malah beraktivitas. Jadinya setelah pulang itu langsung dolan-dolan lah, soboneng di. Dan paginya juga saya rasakan sama aja, nggak ada efek apa-apa. Ya itu nggak tahu ya, mungkin faktor sudah positif COVID atau udah biasa atau imun tubuhnya sudah bisa menerima vaksinasi dosis kedua atau gimana, saya nggak tahu, itu urusan dokter. Pokoknya saya juga nggak tahu. Yang jelas untuk vaksinasi dosis kedua itu saya tidak merasakan efek apa-apa sama sekali. Pusing nggak ada, mual nggak ada, tangan keju-keju nggak ada, bekas suntikan juga nggak keju. Terus apa lagi? Pokoknya nggak ada efek sama sekali untuk dosis yang kedua. Padahal itu sama-sama AstraZeneca. Dan itu untuk suntikannya, milinya juga sama, tapi nggak ada efek apa-apa. Malahan saya itu sebelum vaksin itu nggak makan untuk yang dosis kedua ya. Itu malah nggak makan, nggak jadi apa-apa, nggak ada efeknya apa-apa. Ya seperti biasa ini, nggak ada masalah. Gitu. Yang jelas kali ini kan ada virus varian baru, yaitu varian Omicron. Mungkin setelah ini ada varian Decepticon, baru varian Megatron ya kan? Gak tahu pokoknya. Pokoknya was. Soalnya kenapa? Kalau dipikir-pikir ya, kali ini hari-hari ini, karena vaksinnya saya sudah di tahun 2021, baru upload videonya sekarang, dan saya baru menyampaikan apa yang saya rasakan setelah divaksin. Jadi sekarang ini banyak yang demam, pusing, terus batuk, pilek. Tapi saya juga nggak tahu. Sebelum ada COVID itu, kalau orang demam, pusing, dolan ngendi-ngendi atau bermain kemana-mana, itu sama sekali yang orang yang diajak main itu juga tidak akan tidak ikut menjadi pusing atau demam atau gering lah intinya setelah bermain.
Tapi kalau akhir-akhir ini mungkin ya, saya juga nggak tahu. Akhir-akhir ini saya melihat, saya amati juga, tapi saya bukan dokter, saya cuma mengamati apa yang saya pernah rasakan dan saya alami menjadi positif COVID. Akhir-akhir ini banyak yang bermain lah, intinya dolan bareng, mungkin ketemuan, mungkin berkomunikasi lah intinya secara tatap muka. Itu dari orang yang awalnya cuma pusing, demam, batuk, itu temennya yang diajak bicara atau teman mainnya itu juga ikut demam, ikut pusing beberapa hari setelahnya gitu. Ya kalau saya sih serang ngerembuk sih, los wae. Mikir apa covid ngerembuk. Lah apa gunanya vaksin kalau masih masih khawatir. Yang penting kita jaga kesehatan diri kita sendiri, rasa mikir ke wong liya ngono-ngono kae ben, yang penting kita menjaga kesehatan diri sendiri gitu. Nah, mungkin segitu aja pengalaman saya dari vaksinasi dosis kedua. Yang mohon maaf saya baru upload sekarang videonya karena kemarin sibuk mager ngeditnya yang jelas gitu. Terus besok akan ada lagi vaksin booster atau dosis ketiga, yaitu booster. Untuk boosternya saya nggak tahu, makanya AstraZeneca lagi atau Moderna atau Pfizer, saya juga nggak tahu. Yang jelas itu tadi sudah didata dari perusahaan tempat kerja. Mungkin besok tanggal berapa saya juga kurang paham. Yang jelas besok di Hotel Tentrem kaitannya gitu. Besok berangkat bareng-bareng ke sana. Ya semoga lancar, aman, dan sukses untuk vaksinasi dosis ketiga atau booster kita. Cukup sekian dari saya video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Sel TV. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video.